Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi teman-teman, pada pertemuan kali ini kita bertemu dalam mata kuliah konseling keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi adapun topik bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang keterampilan komunikasi efektif dalam konseling. Adapun sub-sub bahasan yang akan kita pelajari bersama pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu keterampilan komunikasi efektif, kemudian yang kedua terkait dengan komunikasi bahasa tubuh, kemudian yang ketiga yaitu keterampilan nonverbal, kemudian yang keempat adalah tantangan dalam keterampilan komunikasi konseling. Baik teman-teman, untuk memaksimalkan waktu, kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama terkait dengan keterampilan komunikasi dalam konseling. Jadi yang akan kita pelajari pertama yaitu tentang mendengarkan aktif atau mendengar aktif atau yang sering disebut sebagai active listening. Jadi keterampilan mendengarkan aktif yaitu salah satu elemen kunci yang ada dalam konseling. Jadi ini akan membantu para konselor untuk memahami klien ataupun pekerja untuk menjadi lebih baik lagi, kemudian dapat mengembangkan hubungan yang lebih kuat, kemudian dapat memberikan dukungan yang lebih efektif. Berikut ini adalah poin-poin utama dalam keterampilan mendengarkan efektif dalam konseling. Baik teman-teman, berikut adalah hal-hal yang perlu kita pahami terkait dengan mendengarkan aktif. Jadi sebelumnya kita harus kembali memahami bahwa mendengarkan aktif merupakan proses mendengarkan secara cermat dan penuh dengan perhatian pada apa yang dikatakan oleh klien tanpa gangguan ataupun adanya prasangka kepada klien ataupun pekerja. Kemudian komponen kedua yang harus kita pahami yaitu tentang perhatian penuh kepada klien ataupun kepada karyawan ataupun pekerja. Fokus sepenuhnya pada pekerja dan apa yang dikatakan tanpa ada distraksi atau ada perlakuan untuk menjebak terhadap pernyataan yang akan dikeluarkan oleh pekerja. Kemudian berikutnya yaitu respon verbal. Respon verbal menggunakan pernyataan ringan seperti kemudian saya mengerti, pernyataan reflektif yang menunjukkan pemahaman konselor kepada klien. Kemudian yang ketiga yaitu respon nonverbal terkait dengan ekspresi wajah yang mendukung, kemudian kontak mata, kemudian bahasa tubuh yang sesuai dengan pernyataan klien. Kemudian yang keempat yaitu menghindari yang namanya interruption atau interupsi teman-teman. Kemudian di sini tidak mengganggu klien saat mereka sedang berbicara. Jadi kita membiarkan mereka untuk menyelesaikan pembicaraannya, kemudian biarkan mereka menyelesaikan pemikiran mereka. Jadi kita membiarkan klien untuk berbicara, kemudian kita fokus pada mendengarkan apa yang dikatakan oleh klien, teman-teman. Kita sudah mendengarkan tentang pengertian dari mendengarkan aktif, kemudian kita juga sudah mengetahui beberapa komponen penting dalam mendengarkan aktif. Sekarang kita coba untuk mengetahui apa sih tujuan dari mendengar aktif. Jadi ada beberapa tujuan yang secara umum yang akan saya sebutkan teman-teman. Yang pertama yaitu membantu klien agar klien merasa didengarkan, dipahami, dan merasa lebih dihargai. Kemudian yang kedua tujuannya yaitu memungkinkan konselor untuk memahami masalah, kemudian perasaan dan pengalaman klien yang lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu tujuannya membangun hubungan terapeutik yang lebih kuat dan saling percaya antara konselor dan klien atau konselor dengan karyawan. Kemudian bagaimana cara kita agar kita bisa memiliki teknik untuk mendengarkan aktif? Jadi teman-teman di sini ada beberapa teknik yang teman-teman harus kuasai untuk bisa mendengarkan secara aktif. Yang pertama yaitu teknik parafrase atau di sini sering kita definisikan sebagai pengulangan atau merangkum kembali apa yang dikatakan oleh karyawan ataupun klien dengan kata-kata kita sendiri untuk memastikan pemahaman yang baik dan benar kepada klien itu sendiri, teman-teman.
Kemudian yang kedua yaitu pertanyaan reflektif. Jadi di sini kita mengajukan pertanyaan yang menggali lebih dalam lagi tentang perasaan dan pemikiran dari karyawan ataupun klien kita, teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu validasi emosional. Jadi di sini kita mengakui adanya perasaan klien dan menunjukkan empati terhadap mereka, teman-teman. Jadi kita di sini mengakui perasaan klien dan menunjukkan rasa empati terhadap karyawan ataupun klien kita. Kemudian yang keempat adalah silence. Jadi di sini kita memberikan ruang bagi karyawan ataupun klien untuk melakukan perenungan dan mengungkapkan diri mereka dengan lebih bebas. Jadi ada 4 teknik yang teman-teman harus kuasai di sini. Yang pertama yaitu paraphrasing, kemudian pertanyaan reflektif, kemudian yang ketiga yaitu validasi emosional, kemudian yang keempat adalah silence atau memberikan ruang bagi klien untuk melakukan perenungan dan mengungkapkan diri mereka dengan lebih bebas. Kemudian apa saja yang harus kita hindari dalam mendengarkan secara aktif? Jadi teman-teman, di sini ada beberapa aspek yang harus kita hindari ketika kita sedang mendengarkan aktif. Yang pertama yaitu kita harus menghindari adanya evaluasi ataupun penilaian. Hindari untuk memberikan penilaian atau nasihat terlalu dini atau memberikan nasihat terlalu cepat kepada klien. Kemudian yang kedua yaitu solusi cepat. Jadi jangan memberikan solusi sebelum memahami masalah secara mendalam. Kemudian yang ketiga yaitu interupsi. Jangan memberikan interupsi ketika klien sedang berbicara. Jadi itu teman-teman yang harus dipahami. Jadi kesalahan-kesalahan yang harus dihindari yang pertama adalah evaluasi dan penilaian secara dini. Kemudian yang keempat adalah terlalu cepat memberikan solusi. Kemudian yang ketiga yaitu interupsi. Jadi jangan sekali-sekali pernah memberikan interupsi kepada klien ketika klien ataupun karyawan sedang menceritakan masalahnya. Berikutnya kita akan membahas tentang pertanyaan efektif. Pertanyaan efektif dalam konseling merupakan jenis pertanyaan yang dirancang dan diajukan oleh seorang konselor dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam sesi konseling. Pertanyaan ini dirancang untuk membantu konselor dan klien dalam berkomunikasi, kemudian menggali masalah, dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, serta memfasilitasi proses pemecahan masalah. Kemudian, di dalam pertanyaan efektif ada beberapa karakteristik yang teman-teman perlu ketahui. Yang pertama yaitu relevansi, kemudian yang kedua yaitu keterbukaan, yang ketiga spesifik, dan yang keempat adalah mendorong refleksi. Relevansi merupakan pertanyaan yang relevan dengan masalah ataupun isu yang sedang dibahas dalam sesi konseling. Pertanyaan yang tidak relevan dapat membuang-buang waktu dan mengurangi fokus pada klien. Kemudian keterbukaan, pertanyaan dapat merangsang klien untuk berbicara lebih banyak, mengungkapkan pemikiran, perasaan, atau pengalaman mereka dengan lebih mendalam. Pertanyaan terbuka menghindari respon singkat dan memberikan ruang bagi klien untuk menjelaskan secara detail ataupun secara rinci. Kemudian, spesifik merupakan pertanyaan yang harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik, sehingga klien tahu apa yang dimaksud dan dapat memberikan jawaban yang tepat. Pertanyaan yang ambigu atau terlalu umum dapat membingungkan klien. Kemudian, yang keempat tadi adalah mendorong refleksi. Pertanyaan reflektif merupakan jenis pertanyaan yang membantu klien merenung tentang perasaan, pemikiran, ataupun pengalaman yang telah mereka lalui atau yang mereka rasakan. Ini akan membantu klien mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Yang perlu kita hindari dalam konseling yaitu menghindari adanya penilaian. Pertanyaan efektif dalam konseling tidak seharusnya mengandung penilaian ataupun evaluasi dari konselor. Konselor harus bersifat netral dan tidak bersifat menghakimi klien ataupun karyawan yang sedang menceritakan masalahnya kepada konselor. Kemudian, mendorong pemikiran yang positif.
Pertanyaan juga dapat merangsang pemikiran solutif atau positif. Mereka dapat membantu klien untuk mengidentifikasi solusi potensial, sumber daya internal, dan kekuatan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah pada klien ataupun pekerja. Pertanyaan efektif dalam konseling merupakan alat komunikasi yang sangat penting untuk membangun hubungan terapi yang lebih kuat antara konselor dan klien. Memahami klien dengan baik dan membantu klien mencapai tujuan mereka dalam proses konseling. Baik teman-teman, sekarang kita saatnya membahas tentang empati. Jadi empati merupakan kemampuan konselor untuk memahami dan merasakan perasaan, pemikiran, serta pengalaman emosional klien dengan penuh perhatian, pengertian, dan tanpa hukuman. Ini melibatkan kemampuan untuk menghubungkan secara emosional dengan klien, melihat dunia dari perspektif mereka sendiri. Selain itu, empati juga membantu dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara konselor dengan karyawan ataupun pekerja. Ketika konselor merespon dengan empati, klien cenderung merasa lebih didukung dan lebih mungkin untuk berbagi dengan lebih terbuka. Selain empati, kita juga perlu memberikan umpan balik atau feedback. Feedback memiliki peran yang sangat penting dalam konseling. Ini adalah alat komunikasi yang vital antara konselor dengan klien. Ada beberapa alasan yang sangat tepat mengapa feedback sangat penting dalam konseling. Yang pertama yaitu dapat mengukur kemajuan. Feedback membantu konselor dan klien untuk memahami kemajuan yang telah dicapai selama proses konseling. Ini akan membantu dalam menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dan apakah perubahan positif telah terjadi dalam kehidupan karyawan ataupun pekerja. Kemudian yang kedua yaitu memberikan arahan. Feedback akan memberikan arahan yang jelas dan konstruktif kepada pekerja. Ini dapat membantu pekerja untuk memahami tindakan ataupun perubahan yang perlu mereka lakukan untuk mengatasi masalah atau untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu validasi dan penghargaan. Melalui feedback, konselor dapat memberikan validasi dan penghargaan kepada pekerja atas usaha, ketekunan, dan perubahan positif yang telah dilakukan selama proses konseling berlangsung. Jadi ini dapat meningkatkan motivasi pekerja dan membantu mereka untuk merasa lebih dihargai. Kemudian yang keempat yaitu perbaikan hubungan. Feedback yang disampaikan dengan penuh empati dan perhatian dapat memperkuat hubungan antara konselor dengan pekerja. Pekerja akan merasa lebih didengar, dipahami, dan merasa dihargai, yang pada gilirannya dapat memperkuat kepercayaan antara kedua belah pihak. Kemudian yang kelima yaitu pemahaman lebih dalam. Konselor dapat menggunakan feedback untuk membantu klien menjelajahi perasaan, pemikiran, dan pengalaman mereka dengan lebih mendalam. Ini memungkinkan konselor untuk memahami klien secara lebih baik lagi dan menyediakan panduan yang lebih relevan. Kemudian yang keenam yaitu mengatasi miskomunikasi. Feedback membantu dalam mengatasi miskomunikasi atau pemahaman yang salah dalam konseling. Jika klien ataupun konselor memiliki persepsi yang berbeda, feedback dapat digunakan untuk menjelaskan dan memperbaiki pemahaman yang salah. Evaluasi proses konseling. Jadi feedback membantu konselor untuk mengevaluasi efektivitas metode dan teknik yang digunakan selama proses konseling berlangsung. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengadaptasi pendekatan mereka yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pekerja. Kemudian yang terakhir yaitu perbaikan diri. Konselor juga dapat menerima feedback dari klien. Ini akan membantu mereka untuk memperbaiki keterampilan mereka, menilai kualitas konseling yang telah dilakukan, dan meningkatkan kemampuan untuk membantu
pekerja dalam menghadapi masalahnya dengan lebih baik. Jadi, secara keseluruhan, feedback adalah alat yang sangat penting dalam memfasilitasi proses konseling yang lebih efektif. Ini memungkinkan konselor dan pekerja untuk berkomunikasi dengan lebih baik, mengukur kemajuan, dan membangun hubungan yang lebih kuat, yang semuanya berkontribusi pada keberhasilan proses konseling. Baik teman-teman, setelah kita belajar keterampilan komunikasi dasar, berikutnya kita akan mempelajari tentang komunikasi bahasa tubuh. Jadi, nanti kita akan lebih fokus pada komunikasi tubuh. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari di sini yaitu kita akan mengenali ekspresi wajah, teman-teman. Baik, mengenali ekspresi wajah dalam konseling merupakan keterampilan yang penting bagi seorang konselor, di mana ekspresi wajah klien dapat memberikan petunjuk yang penting tentang perasaan, emosi, dan reaksi mereka terhadap topik dan situasi tertentu. Dalam komunikasi bahasa tubuh yang lebih spesifik pada mengenali ekspresi wajah, ada beberapa langkah yang teman-teman bisa lakukan untuk melatih keterampilan dalam mengenali ekspresi wajah. Jadi yang pertama yaitu perhatikan dengan penuh perhatian. Kemudian yang kedua yaitu pahami ekspresi emosional mendasar. Kemudian yang ketiga yaitu perhatikan perubahan ekspresi. Kemudian pahami respon verbal dan respon non-verbal. Kemudian yang kelima, gunakan pertanyaan ataupun pernyataan yang reflektif. Dan yang keenam adalah berikan dukungan serta empati. Yang ketujuh yaitu hormati batasan klien ataupun pekerja. Dan yang kedelapan yaitu pelajari lebih lanjut tentang ekspresi wajah. Jadi itulah teman-teman beberapa langkah yang teman-teman bisa terapkan untuk melatih keterampilan mengenali ekspresi wajah. Jadi ada 8 langkah teman-teman yang harus teman-teman latih. Mengenali ekspresi wajah merupakan keterampilan yang berkembang seiring berjalannya waktu dan seiring berjalannya pengalaman. Ini akan membantu konselor untuk menjadi lebih baik lagi dalam memahami perasaan dan reaksi pekerja, serta dapat memfasilitasi percakapan yang lebih mendalam dan bermanfaat dalam sesi konseling. Setelah kita membahas tentang ekspresi wajah, saatnya kita sekarang untuk membahas tentang kontak mata dalam sesi konseling. Kontak mata dalam konseling adalah salah satu aspek yang sangat penting dari komunikasi nonverbal. Ini mengacu pada kebiasaan untuk menjaga mata terfokus pada mata klien ataupun pekerja, atau menghadap ke arah pekerja selama sesi konseling berlangsung. Kontak mata dapat memiliki dampak yang sangat signifikan dalam proses konseling. Jadi berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan tatap mata dengan pekerja ataupun klien yang sedang kita temani untuk berbicara. Yang pertama yaitu kita harus membangun kepercayaan dan koneksi. Kontak mata yang sesuai dan terjaga membantu dalam membangun kepercayaan dan koneksi antara konselor dengan pekerja ataupun klien. Jadi pekerja cenderung merasa lebih didengar, dihargai, dan terhubung ketika konselor memberikan perhatian penuh dengan menjaga kontak mata. Kemudian berikutnya yaitu menunjukkan kepedulian dan perhatian. Kontak mata adalah cara untuk menunjukkan kepada pekerja ataupun klien bahwa Anda peduli dan memperhatikan apa yang mereka katakan, apa yang mereka utarakan, dan apa yang mereka rasakan. Ini dapat membuat pekerja merasa lebih nyaman dalam berbicara tentang perasaan ataupun masalah yang sedang mereka sampaikan. Kemudian berikutnya yaitu menghindari gangguan ataupun distraction.
Kontak mata yang kuat dapat membantu dalam menghindari adanya gangguan atau distraksi selama sesi konseling berlangsung. Ini menggambarkan komitmen Anda atau komitmen konselor untuk fokus sepenuhnya pada masalah klien ataupun pada topik yang sedang dibahas bersama. Berikutnya yaitu keselarasan dengan budaya dan norma. Penting untuk diingat bahwa norma kontak mata dapat bervariasi antara budaya dan individu. Beberapa orang mungkin merasa nyaman dengan kontak mata, dan beberapa orang juga mungkin kurang nyaman dengan adanya kontak mata. Jadi, konselor harus memahami dan menghormati preferensi dari pekerja ataupun klien. Jadi, tidak semua orang merasa nyaman ketika kita sedang berkontak mata dengan klien. Jadi itu kita perlu memahami apakah klien merasa nyaman atau tidak ketika kita melakukan kontak mata. Berikutnya yaitu kontrol dan penguasaan. Kontak mata yang sesuai dapat membantu dalam menunjukkan kontrol dan penguasaan diri. Ini dapat membuat pekerja ataupun klien merasa lebih aman dan yakin dalam hubungan ketika sesi konseling sedang berlangsung. Poin berikutnya yaitu intervensi saat diperlukan. Jadi kontak mata dapat membantu dalam mengenali tanda-tanda ekspresi wajah klien ataupun pekerja seperti kebingungan, kesedihan, ataupun ketika klien atau pekerja merasa takut. Konselor dapat mengidentifikasi perasaan ini dengan mengintervensi dengan pertanyaan yang relevan atau pernyataan yang bersifat empati. Poin penting berikutnya yang perlu diperhatikan yaitu kontak mata yang berlebihan atau kurang. Kontak mata yang berlebihan dapat menjadi intimidasi atau membuat klien merasa tidak nyaman. Sebaliknya, kurangnya kontak mata dapat membuat klien ataupun pekerja merasa diabaikan. Jadi penting untuk menemukan keseimbangan yang sesuai dan menghormati preferensi dari klien itu sendiri ataupun pekerja itu sendiri, teman-teman. Jadi kontak mata yang berlebihan juga tidak baik, kurang kontak mata juga tidak baik. Jadi kita harus terampil melihat kondisi kapan kita harus melakukan kontak mata dengan pekerja ataupun klien yang sedang berbicara dengan kita. Kemudian poin terakhir dalam keterampilan kontak mata yaitu latihan dan keterampilan. Jika Anda ingin memperbaiki keterampilan kontak mata dalam konseling, maka latihan dan pemahaman yang lebih dalam tentang arti kontak mata dalam berbagai konteks budaya dan situasi dapat membantu. Jadi ketika kita ingin lebih dalam mengetahui situasi kapan kita harus kontak mata, kemudian seberapa sering kita kontak mata, yaitu teman-teman harus sering-sering melatih terkait dengan kontak mata. Jadi memang ini adalah merupakan keterampilan yang dimana harus sering dilatih, teman-teman. Tidak bisa terbentuk begitu saja, tapi harus ada pengalaman dan ada jam terbang yang lebih untuk mengenali kontak mata dengan klien. Setelah kita mempelajari keterampilan kontak mata, sekarang kita akan belajar tentang keterampilan gerak tubuh. Gerak tubuh dalam konseling merujuk pada bahasa tubuh atau ekspresi fisik yang digunakan oleh konselor dan pekerja selama sesi konseling berlangsung. Bahasa tubuh merupakan komponen penting dalam komunikasi nonverbal yang dapat memberikan wawasan tambahan tentang perasaan, pemikiran, dan reaksi emosional. Jadi berikut adalah beberapa aspek penting terkait gerak tubuh dalam konseling. Jadi ada 8 poin penting yang harus kita pahami, teman-teman, terkait dengan gerak tubuh. Yang pertama yaitu ekspresi wajah, kemudian kontak mata, tadi sudah kita pelajari, kemudian gestur tubuh, kemudian posisi tubuh, kemudian gerak tubuh, kemudian intervensi dengan gerak tubuh, yang ketujuh kesadaran diri, dan yang kedelapan yaitu respect
terhadap batasan dan preferensi. Jadi beberapa poin ini sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya dan sudah kita jelaskan juga terkait dengan masing-masing poin yang ada di bagian gerak tubuh. Gerak tubuh dalam konseling adalah salah satu cara penting dalam memahami klien ataupun pekerja secara lebih mendalam. Ini dapat juga digunakan oleh konselor untuk memfasilitasi komunikasi, menyampaikan empati, dan membangun hubungan yang lebih kuat. Konselor yang mahir atau berpengalaman dalam memahami gerak tubuh dapat memberikan dukungan lebih baik kepada pekerja ataupun klien dan membantu mereka merasa lebih nyaman selama sesi konseling berlangsung. Setelah kita mempelajari gerak tubuh, sekarang kita fokus membahas tentang keterampilan isyarat. Jadi isyarat dalam konseling merujuk pada tindakan ataupun simbol yang digunakan oleh konselor dan pekerja sebagai alat tambahan dalam berkomunikasi ataupun mengungkapkan pemikiran, perasaan, ataupun pesan-pesan tertentu terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Isyarat dapat memiliki makna yang mendalam dalam konteks konseling. Dan berikut beberapa contoh yang termasuk dalam isyarat yang sering digunakan dalam konseling. Yang pertama yaitu mengangguk dan menggelengkan kepala, kemudian menggunakan jari ataupun tangan untuk menunjuk, kemudian menggunakan bahasa isyarat, jadi untuk klien yang memiliki gangguan pendengaran ataupun menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa utama. Penggunaan bahasa isyarat adalah cara yang sangat penting untuk berkomunikasi dalam sesi konseling. Berikutnya atau yang keempat yaitu menggunakan gambar dan ilustrasi. Jadi konselor ataupun pekerja mungkin bisa menggambar atau mengilustrasikan sesuatu untuk menjelaskan konsep atau perasaan yang sedang dirasakan. Ini dapat membantu dalam menjelaskan pemikiran ataupun perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kemudian berikutnya yaitu menulis catatan ataupun diagram. Menulis catatan ataupun menggambar diagram dapat membantu dalam mengorganisasi ataupun mengkomunikasikan pemikiran ataupun perasaan pekerja. Ini juga bisa menjadi alat untuk merekam kemajuan ataupun catatan selama konseling berlangsung. Poin penting berikutnya yaitu menggunakan ekspresi wajah ataupun bahasa tubuh. Ekspresi wajah dan bahasa tubuh seperti senyum, kening berkerut, atau mengangkat alis bisa digunakan sebagai isyarat untuk mengungkapkan emosi ataupun pemikiran dan perasaan. Misalnya, klien ataupun pekerja mungkin mengangkat alis untuk menunjukkan keheranan. Kemudian, poin berikutnya yaitu pemberian tanda tertulis. Konselor mungkin memberikan tanda tertulis seperti pertanyaan ataupun panduan kepada pekerja ataupun klien untuk membantu mereka berpikir ataupun melakukan perenungan. Kemudian yang kedelapan yaitu menggunakan simbol ataupun metafora. Simbol atau metafora dapat digunakan untuk menggambarkan situasi ataupun perasaan. Misalnya, konselor mungkin menggambarkan kehidupan sebagai perjalanan dengan berbagai rintangan. Jadi kita bisa menggunakan simbol ataupun metafora. Jadi simbol dan metafora itu untuk memudahkan konselor dan klien memahami atau menggambarkan kehidupan yang lebih sederhana agar lebih dimengerti, teman-teman. Jadi isyarat dalam konseling itu dapat membantu dalam menyampaikan pesan, menggali pemikiran, dan memperjelas komunikasi antara konselor dengan pekerja. Konselor perlu memahami isyarat dari pekerja dengan cermat dan menghormati preferensi serta budaya dari pekerja dalam penggunaan isyarat ini. Isyarat dapat menjadi alat tambahan yang efektif dalam memfasilitasi komunikasi dan pemahaman dalam konteks konseling.
Pembahasan berikutnya kita akan mempelajari atau membahas tentang keterampilan nonverbal. Baik teman-teman, berikutnya kita akan mempelajari tentang keterampilan nonverbal dalam berbicara. Jadi ada beberapa aspek yang akan kita pelajari dalam keterampilan nonverbal berbicara. Jadi yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang intonasi suara, kemudian kita akan mempelajari tentang artikulasi, kemudian aspek berikutnya yaitu kita akan mempelajari tentang kecepatan berbicara, kemudian kita akan belajar tentang volume berbicara, dan yang terakhir kita akan belajar tentang jeda bicara di dalam konseling. Baik teman-teman, untuk yang pertama kita akan mencari tahu dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan keterampilan nonverbal dalam berbicara. Baik teman-teman, saya akan sedikit memberikan pandangan. Jadi keterampilan nonverbal dalam konseling merujuk pada kemampuan konselor untuk mengenali, memahami, dan mengkomunikasikan pesan-pesan yang tidak terucapkan melalui bahasa ataupun tulisan. Keterampilan ini mencakup misalnya ekspresi wajah, gestur tubuh, kontak mata, intonasi suara, dan elemen-elemen komunikasi nonverbal lainnya. Kita di sini fokus pada keterampilan nonverbal dalam berbicara. Baik teman-teman, pertama kita coba akan mempelajari tentang intonasi suara di dalam proses pelaksanaan konseling. Intonasi suara dalam konseling merujuk pada cara konselor mengungkapkan kata-kata dan ekspresi nada suara saat berkomunikasi dengan pekerja. Ini adalah salah satu aspek yang sangat penting dari komunikasi verbal dan dapat mempengaruhi cara pesan disampaikan dan diterima oleh klien ataupun pekerja. Intonasi bicara ataupun suara dapat mengungkapkan emosi, intensitas, dan makna dalam percakapan selama konseling berlangsung. Itu yang dimaksud dengan intonasi suara teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan artikulasi. Artikulasi dalam konseling merujuk pada kemampuan konselor serta pekerja untuk mengucapkan kata-kata dengan jelas dengan akurasi yang sangat baik. Artikulasi yang baik penting dalam proses konseling. Hal ini memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Jadi intinya dalam artikulasi yaitu pengucapan ataupun penyebutan kata-kata itu bisa digambarkan dengan jelas. Kemudian yang ketiga yaitu kecepatan berbicara. Jadi kecepatan berbicara dalam konseling merupakan faktor yang sangat penting di mana faktor ini dapat mempengaruhi kualitas komunikasi antara konselor dengan pekerja. Ini mencakup sejauh mana konselor dan pekerja berbicara dengan cepat ataupun lambat ketika sesi konseling sedang berlangsung. Kemudian yang efektif dan memastikan bahwa pesan disampaikan dan dipahami dengan baik. Jadi itu teman-teman. Jadi antara konselor dengan pekerja ataupun klien itu harus bisa menempatkan kapan harus berbicara dengan cepat dan kapan harus berbicara dengan lambat teman-teman. Jadi ada beberapa poin penting terkait dengan kecepatan berbicara teman-teman. Jadi berikut adalah beberapa poin penting terkait kecepatan berbicara saat konseling. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu kecenderungan berbicara dengan tenang. Jadi umumnya berbicara dengan tenang dapat mempengaruhi kecepatan yang lebih stabil. Kemudian, pendekatan yang lebih baik dalam konseling ini akan memberikan kesempatan bagi konselor beserta pekerja untuk memproses informasi menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu adaptasi ke pekerja ataupun ke klien. Konselor harus mampu menyesuaikan kecepatan berbicara dengan preferensi klien ataupun pekerja. Beberapa orang mungkin lebih nyaman dengan kecepatan berbicara yang mungkin bisa dibilang agak cepat. Sementara yang lain mungkin memerlukan kecepatan yang lebih lambat untuk memahami dan merespon suatu perkataan dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu pertimbangkan masalah kesejahteraan mental.
seperti kecemasan ataupun gangguan pendengaran, mungkin lebih sensitif terhadap kecepatan berbicara. Konselor perlu memperhatikan kemungkinan adanya hambatan dan menyesuaikan kecepatan berbicara yang sesuai dengan kebutuhan pekerja. Jadi teman-teman, kita harus menyesuaikan dengan kesejahteraan mental. Kemudian berikutnya yaitu pemberian waktu untuk merenung. Jadi kecepatan berbicara yang sedang memberikan kesempatan kepada pekerja untuk melakukan perenungan terhadap pertanyaan ataupun pernyataan yang disampaikan oleh konselor. Hal ini penting dalam konseling karena pekerja mungkin perlu waktu untuk memproses perasaan ataupun pemikiran mereka. Kemudian berikutnya yaitu perhatian terhadap pemberian tanggapan. Jadi konselor juga perlu memperhatikan bagaimana klien ataupun pekerja merespon kecepatan berbicara mereka. Jika pekerja tampak kewalahan ataupun kesulitan, konselor dapat melambatkan atau menurunkan kecepatan berbicara agar bisa memberikan waktu tambahan agar pekerja bisa merespon dengan baik. Kemudian berikutnya yaitu pentingnya jeda dalam berbicara. Nanti juga kita akan pelajari terkait dengan jeda. Kemudian keterbukaan untuk umpan balik atau feedback. Konselor perlu terbuka terhadap umpan balik dari klien. Jadi penting juga untuk diperhatikan terkait dengan keterbukaan umpan balik. Jadi jika klien merasa kecepatan berbicara konselor tidak sesuai, konselor harus siap untuk menyesuaikan diri. Jadi teman-teman, ingat konselor harus menyesuaikan diri ketika klien mengatakan bahwa apa yang dibicarakan mungkin terlalu cepat, sehingga konselor harus bisa menyesuaikan diri ketika konseling berlangsung. Kemudian berikutnya yaitu perhatikan pada elemen-elemen nonverbal. Selain kecepatan berbicara, konselor dan pekerja juga harus memperhatikan elemen-elemen nonverbal seperti ekspresi wajah, kemudian gestur, bahasa tubuh yang dapat memberikan petunjuk tentang pemahaman dan kenyamanan dalam percakapan. Jadi ini penting teman-teman untuk kita mengetahui terkait dengan ekspresi wajah, gestur, dan bahasa tubuh. Jadi ini bisa menjadi petunjuk apakah klien ataupun pekerja merasa nyaman atau tidak ketika konseling sedang berlangsung. Jadi kecepatan dalam berbicara pada saat konseling itu merupakan hal yang penting untuk mencapai komunikasi yang lebih efektif dan memastikan bahwa pesan tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami dengan baik. Konselor yang memiliki kesadaran yang baik tentang kecepatan berbicara dan mampu menyesuaikan diri dengan preferensi klien ataupun pekerja akan menciptakan lingkungan konseling yang positif dan produktif. Jadi teman-teman, ini poin yang penting untuk kita ketahui terkait dengan kecepatan berbicara saat melakukan konseling. Berikutnya kita akan belajar tentang volume berbicara. Jadi volume berbicara dalam konseling adalah tingkat kebisingan ataupun keras lembutnya suara yang digunakan oleh konselor ataupun klien selama sesi konseling berlangsung. Pengendalian volume suara adalah aspek penting dari komunikasi verbal dalam konteks konseling keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui terkait dengan volume berbicara. Yang pertama yaitu ketahanan untuk lingkungan konseling. Seringkali konseling dilakukan di ruangan tertutup ataupun tempat yang dirancang penuh dengan privasi. Oleh karena itu, volume berbicara harus sesuai dengan lingkungan tersebut, sehingga komunikasi tetap pribadi dan tidak terdengar oleh orang lain di luar ruangan pada saat konseling berlangsung. Kemudian berikutnya yaitu ketahanan untuk kebutuhan klien. Kemudian yang ketiga yaitu kontrol emosi. Volume berbicara dapat mencerminkan tingkat emosi yang dialami oleh konselor ataupun pekerja. Dalam situasi yang penuh emosi, suara mungkin lebih keras. Konselor perlu mampu mengendalikan emosi mereka saat menyesuaikan volume berbicara
volume keras dalam berbicara ataupun lembut. Jadi pentingnya konselor untuk mengontrol emosinya ketika sedang berbicara. Kemudian berikutnya yaitu pemberian dukungan dan empati. Ini teman-teman, lagi-lagi kita menyinggung tentang empati. Suara yang tenang dan lembut dapat memberikan kesan ataupun dukungan dan empati kepada pekerja ataupun klien. Ini dapat membuat klien ataupun pekerja merasa lebih didengar, merasa lebih nyaman, dan merasa lebih dihargai, teman-teman. Berikutnya yaitu pertimbangan masalah pendengaran. Beberapa klien ataupun pekerja mungkin memiliki masalah pada pendengaran, dan konselor perlu memperhatikan hal ini. Volume yang tepat memastikan bahwa pesan disampaikan dengan jelas kepada klien ataupun pekerja yang mungkin memiliki gangguan pada area pendengaran. Kemudian menghindari agresi ataupun intimidasi. Suara yang terlalu keras ataupun keras dapat terdengar agresif ataupun mengintimidasi. Konselor harus berusaha untuk menghindari berbicara dengan dan dapat membuat klien merasa terancam. Jadi teman-teman, hindari berbicara terlalu agresif dan mengandung intimidasi, karena itu akan membuat klien ataupun pekerja merasa tidak nyaman, teman-teman. Kemudian kemampuan mendengarkan. Jadi konselor perlu memperhatikan respon klien ataupun pekerja terhadap volume suara mereka. Jika pekerja tampak terganggu ataupun tidak nyaman, konselor harus siap untuk menyesuaikan diri dengan volume berbicara yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya yaitu pemberian ruang untuk klien ataupun pekerja. Terkadang memberikan ruang kepada pekerja untuk berbicara dengan tenang ataupun bahkan dengan suara yang lebih pelan itu merupakan aspek penting yang harus dilakukan. Ini dapat memberikan klien ataupun pekerja memberikan kesempatan untuk merenungkan perasaan dan pemikiran mereka tanpa adanya tekanan. Kemudian berikutnya yaitu kemampuan beradaptasi. Konselor harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan pekerja ataupun klien. Jadi ini berarti bahwa konselor harus siap untuk mengubah volume suara sesuai dengan permintaan klien ataupun dalam situasi-situasi tertentu. Jadi di sini klien juga memiliki hak untuk meminta kepada konselornya agar untuk merubah volume dalam berbicara. Ini semata-mata untuk kenyamanan klien ketika konseling sedang berlangsung. Jadi pengendalian volume berbicara dalam konseling adalah aspek yang sangat penting bagi klien ataupun pekerja. Jadi konselor yang dapat mengatur volume suara mereka ketika konseling itu akan menjadikan suasana ataupun klien menjadi lebih nyaman. Kemudian situasi ini akan membantu menciptakan lingkungan konseling yang lebih nyaman dan mendukung serta efektif selama konseling berlangsung. Baik teman-teman, kita lanjut pada pembahasan tentang jeda dalam berbicara. Jeda berbicara dalam konseling mengacu pada penggunaan jeda yang disengaja dalam percakapan antara konselor dengan pekerja ataupun klien. Ini adalah momen di mana suara ataupun kata-kata dihentikan dengan tujuan tertentu. Penggunaan jeda dengan bijak dalam konseling dapat memiliki dampak yang signifikan dalam proses komunikasi ataupun konseling. Berikut adalah beberapa aspek ataupun poin-poin penting terkait jeda berbicara saat konseling sedang berlangsung. Yang pertama yaitu kita memberikan waktu untuk melakukan refleksi kepada klien. Kemudian yang kedua adalah kita memberikan dukungan ekspresi ataupun emosi kepada klien. Kemudian yang berikutnya yaitu pemberian ruang untuk klien. Jadi jeda memberikan ruang bagi klien ataupun pekerja untuk menjadi lebih terlihat dalam proses konseling. Ini akan membantu pekerja dalam mengungkapkan perasaan dirinya dan menjadi bagian aktif dari proses konseling. Kemudian yang kelima yaitu menunggu tanggapan.
Jadi jeda juga memberikan kesempatan bagi konselor ataupun klien untuk menunggu tanggapan ataupun respon dari konselor ataupun klien. Konselor dapat memberikan pertanyaan ataupun pernyataan yang reflektif kepada klien dan kemudian memberikan waktu bagi pekerja untuk merespon dengan tenang. Jadi penting untuk memberikan jeda ketika kita memberikan pertanyaan ataupun pernyataan dan membutuhkan respon klien agar klien bisa lebih menanggapi lebih tenang. Kemudian berikutnya yaitu mendukung komunikasi yang tepat sasaran. Jeda dapat digunakan untuk membantu pekerja untuk menjawab pertanyaan dengan lebih cepat dan tepat. Klien ataupun pekerja dapat memikirkan jawaban mereka dengan lebih cermat daripada merespon dengan segera. Jadi dengan memberikan jeda, kita sudah memberikan kesempatan kepada klien untuk bisa mencermati seluruh pertanyaan ataupun pernyataan dengan lebih tepat. Kemudian teman-teman, berikutnya yaitu mengendalikan kecepatan berbicara. Jeda juga dapat membantu mengendalikan kecepatan dalam berbicara pada saat konseling. Terkadang, berbicara terlalu cepat dapat membuat konselor ataupun klien merasa terburu-buru, dan jeda dapat memberikan pengaturan yang lebih tenang ketika sesi konseling berlangsung. Kemudian berikutnya adalah menghormati privasi dan kebutuhan klien ataupun pekerja. Jeda juga dapat membantu dalam menghormati privasi dan kebutuhan pekerja. Ini memberikan pekerja ruang untuk berbicara ataupun merenungkan perasaan mereka dengan lebih nyaman. Kemudian berikutnya yaitu pertimbangan waktu. Jeda juga memungkinkan konselor dan pekerja untuk mempertimbangkan waktu mereka dengan bijak. Ini memastikan bahwa sesi konseling tidak terlalu terburu-buru dan bahwa konselor dapat memfasilitasi percakapan yang lebih mendalam. Jadi teman-teman, intinya dalam penggunaan jeda pada waktu konseling adalah hal yang sangat baik agar klien ataupun pekerja merasa lebih nyaman ketika konseling berlangsung. Penggunaan jeda yang disengaja dalam konseling merupakan alat yang berharga untuk meningkatkan proses komunikasi dan membantu pekerja untuk merasa lebih nyaman dan terlibat dalam sesi konseling. Konselor yang memiliki pemahaman yang baik tentang cara menggunakan jeda secara efektif dapat menciptakan lingkungan konseling ataupun suasana konseling yang lebih mendukung dan lebih produktif serta bisa menghargai klien ataupun pekerja. Baik teman-teman, kita masuk pada topik pembahasan yang terakhir, yaitu tentang tantangan dalam berkomunikasi pada saat konseling. Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui terkait dengan tantangan dalam berkomunikasi pada saat konseling. Yang pertama yaitu keterampilan mengelola konflik dan emosi. Keterampilan mengelola konflik dan emosi dalam konseling adalah aspek yang penting dari peran seorang konselor. Konflik dapat muncul dalam sesi konseling ketika klien ataupun pekerja merasa ada ketegangan, ada perbedaan pandangan, ataupun ada ketidaksetujuan dengan konselor atau dengan diri mereka sendiri. Konselor perlu memiliki keterampilan yang efektif dalam mengelola konflik agar dapat membantu pekerja merespon lebih baik, memahami, dan mengatasi konflik yang sedang terjadi pada waktu konseling. Jadi teman-teman, itu adalah beberapa tantangan yang harus kita ketahui bersama ketika kita melaksanakan sesi konseling. Jadi tidak selamanya itu konseling akan berjalan mulus, pasti ada tantangannya teman-teman. Jadi itulah tantangannya, bagaimana kita memiliki keterampilan dalam mengelola konflik dan emosi. Kemudian berikutnya yaitu keterampilan mengatasi resistensi. Resistensi dalam konseling merujuk pada tindakan ataupun reaksi pekerja ataupun klien yang menghambat atau menghalangi proses konseling atau perubahan yang diinginkan. Ini adalah hal yang umum terjadi dalam konseling, dan konselor sering menghadapi resistensi dari pekerja ataupun klien. Resistensi dapat berasal dari berbagai alasan, termasuk ketidaknyamanan, ketakutan, atau merasa dirinya benar, mempertahankan dirinya, atau ada ketidaksetujuan antara klien dengan konselor.
Konselor harus mampu mengatasi resistensi dengan bijak untuk menjalankan proses konseling yang lebih efektif. Berikut adalah beberapa pendekatan dalam menghadapi resistensi yang secara umum bisa saya sebutkan teman-teman. Yang pertama adalah gunakan empati atau utamakan empati. Kemudian yang kedua adalah kita harus bisa menyelidiki akar permasalahan dari klien. Kemudian yang ketiga adalah keterbukaan dan transparansi. Maksudnya adalah konselor harus bersikap terbuka dan transparan dalam proses konseling. Klien perlu tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana konseling dapat membantu mereka. Jadi konselor harus menjelaskan apa tujuan dari konseling dan apakah dari konseling itu bisa membawa hasil atau menciptakan solusi ketika klien sedang berhadapan dengan seorang konselor. Kemudian berikutnya yaitu menggunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka dapat membantu konselor mengeksplorasi lebih dalam lagi penyebab adanya resistensi. Konselor dapat bertanya, apa yang membuat Anda merasa terhalang dalam proses konseling ini? Jadi itu contoh pertanyaan teman-teman yang bisa digunakan agar bisa menghindari yang namanya resistensi pada saat konseling. Kemudian berikutnya yaitu menyediakan ruang untuk mengekspresikan emosi. Klien ataupun pekerja mungkin merasa takut, marah, ataupun frustasi. Konselor perlu menciptakan ruang yang aman untuk klien ataupun pekerja untuk mengungkapkan emosinya. Baik teman-teman, itulah beberapa poin penting yang harus kita perhatikan untuk menghindari adanya resistensi. Resistensi dalam konseling tidak selalu harus dihindari ataupun dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Terkadang itu adalah bagian yang harus kita lewati dalam proses perubahan perilaku. Konselor yang dapat menghadapi resistensi dengan bijak dan dapat membantu klien untuk bekerja melalui hambatan ini dapat memberikan manfaat yang besar dan signifikan dalam pencapaian tujuan konseling atau mencapai tujuan perubahan perilaku yang lebih baik bagi pekerja teman-teman. Baik teman-teman, itulah beberapa hal yang bisa kita pelajari di dalam konseling keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi dalam pertemuan kali ini kita sudah banyak mempelajari terkait dengan konseling. Jadi kita sudah mempelajari tentang keterampilan komunikasi dalam konseling. Kemudian kita juga sudah belajar terkait dengan bahasa komunikasi melalui bahasa tubuh. Kemudian kita juga sudah mempelajari keterampilan nonverbal dalam konseling. Dan kita juga sudah mengetahui tentang tantangan keterampilan ketika pelaksanaan konseling. Mungkin hanya itu saja teman-teman yang bisa saya paparkan melalui kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnul Aljawzi Amri pamit undur diri dari pertemuan ini.